Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila kafatil anam. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim al-mumajjadi war rasulis sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin al-jumu'ah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah saat ini kita masih dapat mengikuti sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jumu'ah yang dimuliakan Allah, khatib kali ini akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran, yakni surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang membersamai orang-orang yang benar. Hadirin al-jumu'ah yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka hanya orang yang berimanlah yang akan merespon seruan ini, yang akan merespon panggilan ini. Dan alhamdulillah kita berada di tempat ini melaksanakan sebagian dari perintah Allah, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman itu. Di antara jutaan manusia yang beriman, kita salah satu di antaranya. Karena itu, dengan ayat ini kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maka kemudian kita bereaksi atas ini. Ya Allah, Engkau memanggil kami sebagai orang yang beriman. Kami sampai saat ini mengakui diri dan meyakini sebagai orang yang beriman itu. Ada apa gerangan ya Allah? Maka Allah kemudian melanjutkan ayat ini. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, tetapi perintahnya adalah agar orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah. Logikanya ketika dipanggil sebagai orang yang beriman, kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ayat ini memanggil orang yang beriman, suruhannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kenyataan menunjukkan masih banyak orang yang mengaku diri beriman kepada Allah, mengaku diri mukmin, mengaku diri berislam, mengaku diri muslim, tetapi ternyata ketakwaan mereka masih jauh dari keimanan mereka. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi realitanya masih banyak orang-orang yang mengaku diri beriman melanggar aturan Allah. Masih banyak di lingkungan kita orang-orang yang beriman tidak melakukan sholat, tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tidak melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Masih banyak orang-orang yang mengaku diri beriman, mengaku diri muslim, tetapi ia tidak melaksanakan perintah Allah itu. Dan masih banyak di antara kita yang mengaku diri beriman, mengaku diri muslim, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh ajaran syariat Islam. Masih banyak orang yang ingin memperoleh harta kekayaan dengan cara yang haram, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan menipu. Masih sangat banyak orang-orang yang mengaku diri beriman, tetapi mereka tidak menunjukkan ketakwaan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini menyeru orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Paling tidak ketika kita menyatakan sudah bertakwa kepada Allah, maka perintah ini adalah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, sempurnakan dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara agar ketakwaan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian dilanjutkan, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian orang yang membersamai orang-orang yang benar. Untuk meningkatkan ketakwaan tentu masih banyak hambatan, dan salah satu di antara hambatan, tantangan serta gangguan adalah dari lingkungan, dari orang-orang yang hidup bersama dengan kita, dari tetangga, dari komunitas. Karena itu agar ketakwaan kita terjaga, ayat ini memerintahkan kepada kita, wa kunu ma'as-shadiqin, kalian harus hidup bersama dan membersamai orang-orang yang benar. As-shadiqin, orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang berada pada jalan yang benar, orang yang berbuat benar, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang membela kebenaran. Bersama dengan mereka lah kita harus hidup bersama. Jangan membersamai orang-orang yang tidak benar, yang berada pada jalan yang tidak benar. Jangan membersamai orang-orang yang berbuat tidak benar, dan jangan membersamai orang-orang yang tidak menegakkan kebenaran dan tidak membela kebenaran. Hindari mereka-mereka itu. Bergaulah bersama orang-orang yang benar. Tentu ukuran kebenaran itu sejatinya adalah didasarkan kepada ukuran Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' para ulama. Kenapa? Karena orang-orang yang benar itu selalu akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan itu selalu akan menunjukkan manusia ke surga. Dalam hadis dinyatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Setiap perbuatan benar akan menunjukkan kita kepada kebaikan, dan setiap kebaikan pasti akan menunjukkan kita kepada surga. Dan sebaliknya, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, setiap kebohongan, setiap kedustaan akan menunjukkan kita kepada perbuatan lacut, perbuatan buruk, al-fujur. Dan setiap perbuatan buruk akan menunjukkan kita kepada neraka sebagai tempat kembalinya. Islam menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Islam menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Kita dipersilahkan oleh Allah memilih mau
ke surga atau mau ke neraka, mau kufur atau mau mukmin. Wa man sya'al yakfur wa man sya'al yu'min. Barang siapa yang mau kufur silahkan kufur, yang mau mukmin silahkan mukmin, silahkan beriman kepada Allah. Itu pilihan. Tetapi tentu manusia yang waras, manusia yang berakal akan memilih kebaikan, dan tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tanggal 14 Februari bangsa Indonesia akan melaksanakan pilihan presiden. Kita berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kondusif, aman dan damai, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim melaksanakan apapun harus bernilai ibadah. Maka ada dua hal kuncinya setiap perbuatan bernilai ibadah. Yang pertama, niat kita harus diluruskan semata-mata karena Allah. Melakukan perbuatan apapun harus dengan ihdharun niyyah fi jami'il af'al wal ahwal wal al-mubarizah wal khafiyah. Harus menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap tingkah kita, perilaku kita, baik al-mubarizah yang terang benderang, yang terwujud, wal khafiyah, dan juga yang tersembunyi. Itu syarat pertama, perbuatan kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, apabila ingin perbuatan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan tata cara dan ajaran Islam. Niatnya ikhlas karena Allah, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak bisa bernilai ibadah. Perbuatannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka tidak akan bernilai ibadah. Maka seorang muslim melakukan apapun, termasuk memilih presiden, memilih wakil rakyat, dua inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Pemilihan dalam bahasa Arab itu diambil dari kata ikhtaro yakhtaru ikhtiaron, memilih. Dari fi'il madi ikhtaro yakhtaru, fi'il mudhari, kemudian ikhtiaron adalah masdar. Dari kata itu kita mengenal istilah ikhtiar dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah berusaha, yang artinya adalah berupaya. Berarti pemilihan itu adalah berikhtiar, berusaha, berupaya, menentukan pilihan. Di dalam ilmu hadis ada istilah al-ilmul jarhi wa ta'dil. Ilmul jarhi wa ta'dil. Untuk menentukan hadis itu sahih atau dhaif, salah satunya adalah dengan melihat perawinya. Maka perawinya yang meriwayatkan hadis itu kemudian dibuka. Dibuka apanya? Perilakunya. Perilaku baiknya dikemukakan, perilaku buruknya pun dikemukakan. Jadi kalau kita sekarang akan memilih kemudian orang mengemukakan perilaku buruknya, itu tidak salah, karena kita memang akan memilih. Mereka yang menjadi paslon itu adalah orang-orang baik, bahkan mereka semua adalah muslim. Tetapi karena kita harus memilih di antara mereka, maka tentu kita harus memilih yang terbaik, harus memilih yang lebih unggul. Di antara orang yang lebih unggul itu dalam ayat ini dikatakan as-shadiqin, orang yang terbaik, orang yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, orang yang banyak kebaikannya daripada keburukannya. Bersama dengan mereka lah kita harus hidup. Inilah perintah Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Presiden Republik Indonesia yang akan datang sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Sudah ada catatannya dalam catatan Allah Subhanahu wa taala.
sudah ada takdirnya. Kalau begitu, kita percuma sekarang berusaha memilih. Permasalahannya adalah bahwa takdir Allah siapa pemimpin Republik Indonesia, kita tidak mengetahui itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa Allah tidak memberitahukan sejak sekarang? Itulah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita kewajiban untuk berikhtiar, untuk memilih, untuk berusaha. Maka gunakan kewajiban kita berikhtiar, gunakan kewajiban kita memilih dengan sesuai niat ikhlas semata-mata karena Allah, dan juga harus sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam. Memilih yang benar belum tentu menang, dan memilih yang menang belum tentu benar. Tetapi harus kita catat bahwa memilih yang benar walaupun tidak menang, maka kebenaran itu akan kita rasakan bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Karena kita sudah memilih kebenaran, dan kebenaran itu sebagaimana yang hadis tadi dikatakan, kebenaran akan memunculkan kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kita ke surga. Memilih yang menang belum tentu benar. Apabila kemudian orang yang menang itu tidak benar, maka kerugian bagi kita, kerugian bagi bangsa Indonesia, dan kerugiannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itulah sikap Muslim dalam menentukan pilihan, supaya pilihan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita Indonesia di masa-masa yang akan datang mendapatkan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya, pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, pemimpin yang mampu menunjukkan kepada kebaikan, dan pemimpin yang mampu menunjukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih, maka niatkan pilihan itu semata-mata karena Allah, dan lakukan sesuai dengan kebenaran ajaran agama Islam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.